Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita dibawa dari zaman jahiliyah sampai zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sampai saat sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hardika Yofranza dengan NIM 21136011 dari Prodi Geografi NK Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Akan menyampaikan sedikit ceramah singkat saya yang berjudul Manfaat Mengamalkan Sunnah. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi, hatinya akan hidup, jiwanya akan bersinar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kehidupan dan cahaya dalam kitabnya dalam banyak kesempatan dan menjadikannya sebagai orang yang beriman. Karena hati yang hidup dan bercahaya adalah orang yang mengenal tentang Allah, selalu tunduk kepadanya dan memahaminya, serta selalu mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang diutusnya. Dari Amir bin Auf bin Zaid al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila bihan nasu kana lahu mithlu akhri man amila biha la yanqusu min wujurihim syai'a." Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis ini menunjukkan keutamaan besar bagi orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Terlebih lagi sunnah yang telah ditinggalkan kebanyakan orang dan disepelekan seperti sunnah Jumat, sunnah harian, sunnah sebelum tidur, sunnah solat, dan sunnah-sunnah lainnya. Ada 3 hal yang sangat berharga sekali yang akan diperoleh oleh mereka yang mempelajari dari sunnah Rasulullah dan mengamalkannya. Yang pertama, dia akan memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan mendapatkan anugerah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan doa-doa yang mustajab dan doa-doa yang akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, orang-orang yang aku cintai, hamba-hambaku yang aku cintai, maka sungguh aku telah memproklamirkan peperangan terhadapnya. Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang wajib. Ini adalah amalan yang paling Allah cintai, amalan yang wajib. Kemudian hambaku itu senantiasa setelah dia melakukan yang wajib, kemudian dia mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang nafilah, sifatnya sunnah. Amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Manakala aku telah mencintainya, aku akan bersamanya dengannya. Aku akan menjadi pendengarnya, yang dengannya dia mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dia tidak akan mendengar apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala." Demikian dengan penglihatannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penglihatannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya, penglihatannya, agar dia melihat segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat apa yang dibenci oleh Allah, dan Allah akan menjadi tangannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya agar tangannya itu melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah akan menjadi langkah kakinya, maksudnya
Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, memberikannya taufik, petunjuk, bimbingan agar kakinya hanya melangkah membawa dia ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke tempat yang justru akan mengundang amarah Allah. Ini adalah kebersamaan Allah yang sifatnya khusus bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Manakala hamba tersebut melakukan amalan yang wajib, kemudian dia tambah dengan amalan-amalan sunnah, sehingga dia semakin dekat kepada Allah sampai Allah mencintainya. Dan jika Allah telah mencintai dan bersama dengannya, kemudian Allah berkata, manakala hambaku tersebut meminta kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Manakala hambaku tersebut memohon pertolongan dan perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Hadis ini sahih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu menjaga yang wajib, kemudian menyempurnakannya dengan yang sunnah menurut ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dengan ceramah yang singkat ini. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajarannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, saya akan mengakhirinya dengan ceramah singkat saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.